Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Muhammad Reza. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kalimat utama. Pertama, pengertian dari kalimat efektif, yaitu kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Kalimat yang bisa dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitaan sesuai dengan maksud si pembaca atau si penulis. Lalu yang kedua ada ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek atau predikat. Yang kedua, taat terhadap taat aturan ejaan yang berlaku. 3. Menggunakan diksi yang tepat. 4. Menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. 5. Menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. 7. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. Dan terakhir, ke-8, menggunakan variasi struktur kalimat. Lalu, dalam kalimat efektif juga mempunyai unsur-unsur. Unsur kalimat efektif mengacu pada rumus dasar SPOK, yang kemudian memunculkan sejumlah unsur utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, subjek. Unsur pertama dalam kalimat efektif adalah subjek, yakni bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang bisa berupa orang, tempat, dan juga benda. Sehingga subjek dalam suatu kalimat tidak selalu berupa orang atau penyebutan nama orang. Bisa juga penyebutan nama benda termasuk juga merek suatu produk. Lalu yang kedua ada predikat. Unsur kedua ini masuk ke dalam salah satu syarat kalimat efektif. Predikat merupakan bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek. Umumnya, predikat berbentuk kata kerja yang memberi penjelasan maksud atau makna dari kalimat. Sebab menjelaskan kenapa subjek disebutkan dalam kalimat, baik itu berupa apa yang dilakukan maupun apa yang dialami oleh subjek tersebut. Tanpa predikat, maka kalimat menjadi tidak lengkap, sehingga sifatnya sama wajibnya dengan subjek. Inilah yang membuat kalimat paling pendek minimal terdiri dari subjek dan predikat. Lalu yang ketiga ada objek. Suatu kalimat sebenarnya membutuhkan objek, hanya saja sifatnya tidak terlalu wajib. Sebab seperti yang disampaikan poin sebelumnya, kalimat sederhana namun efektif hanya bisa terdiri dari subjek dan predikat. Namun, keberadaan objek akan menyempurnakan kalimat tersebut. Objek kemudian bisa memperjelas maksud atau makna dari suatu kalimat. Lalu yang keempat, ada keterangan. Unsur terakhir ini yaitu bagian dari kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, dan juga sebab akibat. Keterangan dalam kalimat membantu penulis menjelaskan dengan lebih detail. Secara umum, keterangan berbentuk konjungsi atau kata hubung. Tidak semua kalimat memiliki keterangan karena sifatnya nyaris sama dengan objek, yakni tidak wajib. Kalimat tanpa keterangan pun sudah bisa memenuhi syarat kalimat efektif selama memiliki subjek dan predikat. Hanya saja, ketika penulis ingin menyampaikan suatu penjelas dan selengkap mungkin, maka keterangan wajib ditambahkan. Lalu penggunaan kalimat efektif. Yang pertama, digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan atau wartawan. Lalu syarat-syarat dari kalimat efektif adalah yang pertama, sudah sesuai dengan EYD. Kata-kata dalam kalimat harus sesuai dengan EYD yang menjadi kaidah utama dalam penulisan kalimat bahasa Indonesia. Sehingga penting untuk selalu menggunakan kata-kata baku, yakni penulisan yang sudah sesuai dengan EYD. Selain itu, kalimat efektif
juga harus memiliki tanda baca yang tepat sehingga makna atau maksud dari kalimat tersebut jelas. Kalimat perintah yang diakhiri dengan tanda seru, kalimat tanya yang akan diakhiri dengan tanda tanya, dan kalimat penjelas yang diakhiri dengan tanda titik. Lalu yang kedua, susunannya sistematis. Kalimat juga bisa dikatakan efektif jika susunannya tepat atau sistematis yang mengandung semua unsur kalimat yang baik dan benar. Sehingga suatu kalimat belum bisa disebut efektif meskipun sudah memakai kata-kata baku jika susunannya tidak teratur. Urutan kata dalam kalimat perlu dibuat sistematis, sederhana, dan mudah dipahami agar tidak membuat pembacanya pusing. Jadi, seorang penulis perlu mengecek kembali hasil tulisannya agar bisa mengoreksi kalimat yang diketahui tidak efektif. Kalimat efektif memiliki susunan dimulai dari subjek, predikat, dan disusul dengan objek atau pelengkap dan keterangan. Urutan ini penting untuk disesuaikan dengan standar VOK, kecuali untuk kalimat tanya dan perintah. Maka penempatan subjek dan keterangan bisa dipindahkan sesuai kebutuhan. Lalu yang ketiga, tidak boros kata. Syarat kalimat efektif ini uh, 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 syarat ini sangat diperlukan karena saat menyusun suatu kalimat diusahakan memakai kata yang hemat, hanya memakai kata yang diperlukan. Tidak perlu menambahkan kata yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Hal ini membuat kalimat menjadi panjang namun maknanya bisa ambigu bahkan kosong. Sehingga kalimat yang panjang justru tidak efektif, bahkan justru tidak efektif. Selain itu, memilih menghemat pemakaian kata akan membantu penulis lebih produktif. Sebab waktu yang diperlukan untuk menyusun kalimat panjang dengan kalimat pendek itu tentu jauh berbeda. Lebih hemat waktu menulis kalimat pendek efektif dan hasilnya pun lebih memuaskan karena mudah dipahami. Lalu yang terakhir, tidak ambigu. Penulis yang menyusun kalimat efektif akan mampu menjelaskan suatu hal dengan baik dan mudah dipahami, sehingga mencegah pembaca melakukan multitafsir, sehingga pesan dalam tulisan tidak tersampaikan dengan baik. Supaya makna dalam kalimat bebas dari resiko ambigu, maka susunannya perlu dibuat ringkas dan sederhana. Selain itu, penyusunan kata demi kata juga harus sistematis dengan mengikuti panduan rumus SPOK. Pastikan pula penulis memakai kata yang bagus sesuai EYD. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.